Salah satu sosok besar sekaligus menggenaskan hati dalam epik Mahabharata adalah Karna. Kisah Karna ini menjadi perwujudan dari kegigihan dan kerja keras dari seorang manusia yang terbuang, namun kemudian mendapatkan keutamaan. Dia adalah anak Kunti yang tidak pernah merasakan kasih sayang ibu kandungnya sejak berada di dalam kandungan. Saat ibunya sedang hamil pun, membesarnya perut karena kehamilan tersebut disembunyikan dengan rapat. Karena lahir dari hasil keisengan Kunti untuk mendapatkan berkah dari Dewa Surya dengan merapal mantra terlarang. Sehingga akhirnya dia hamil karena tindakannya tersebut. Karena saat itu Kunti belum menikah, tentunya sebagai anak penguasa maka hal itu akan memberikannya aib. Oleh karena itu, kemudian Kunti memutuskan membuang anak sulungnya itu ke sungai. Akhirnya bayi tersebut ditemukan oleh Adirata, seorang sais kereta yang telah bertahun-tahun mendambakan seorang anak, namun belum terwujud. Ini adalah permainan takdir. Adirata dan istrinya kemudian membesarkan Karna dengan kasih sayang sebagai seorang ayah dan ibu yang sejati. Tuhan pun memberikan keadilan dan berkah. Meskipun tidak dibesarkan oleh kasih sayang dari ibu kandungnya yang seorang putri raja, namun karena mendapatkan kasih sayang yang tak kalah hebatnya dari ayah dan ibu angkatnya yang hanya rakyat biasa. Karena kemudian bertumbuh sebagai anak yang sangat cerdas dan berbakat dalam berbagai ilmu termasuk seni bertempur. Hanya saja karena statusnya bukan dari kaum ksatria, membuatnya sering ditolak dan dilecehkan. Saat menemui Dorna untuk meminta diajarkan Brahmastra, guru besar Hastinapura itu pun menolaknya dengan beralasan bahwa ilmu itu hanya untuk para kasta Brahmana dan kasta bangsawan, bukanlah untuk sekelas anak kusir kereta. Karena selanjutnya mencoba untuk berguru kepada Parasurama, seorang pertapa besar dari ashram yang tidak menyukai kaum ksatria. Untuk bisa diangkat menjadi murid, karena mengaku sebagai seorang dari kasta Brahmana. Karena pun diangkat menjadi murid oleh Parasurama yang sangat senang melihat bakat dan keterampilannya. Namun, suatu hari saat Parasurama tertidur dengan menempatkan kepala di pangkuan Karna, seekor serangga menggigit Karna hingga berdarah. Karna menahan rasa sakit karena takut mengganggu istirahat gurunya. Saat sang pertapa tersebut terbangun dan melihat kondisi Karna, dia pun sadar bahwa muridnya ini pasti bukanlah seorang Brahmana. Karna pun kemudian mengakui asal-usulnya sehingga membuat Parasurama yang merasa tertipu menjadi marah besar. Parasurama mengutuk Karna bahwa dia akan melupakan ilmunya pada saat yang sangat dibutuhkan. Setelah pengusiran itu, dalam perjalanan Karna melihat ada binatang yang berlari liar ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Karna menarik busurnya dan membunuh binatang itu. Seorang Brahmana kemudian muncul dan marah karena binatang yang terbunuh adalah sapi miliknya. Sebelum Karna sempat memberikan penjelasan, kembali sebuah kutukan diterimanya. Brahmana itu kemudian mengutuk Karna akan mati dalam kondisi tidak dapat membela dirinya. Setelah pulang dan sampai di Hastinapura, Karna mendengar adanya turnamen besar yang mempertarungkan keahlian para ksatria. Saat itu sudah jelas tidak seorang pun mampu mengimbangi kemampuan Arjuna. Karna yang merasa percaya diri dan yakin akan kemampuannya, lalu maju dan menantang Arjuna. Akan tetapi dia ditolak dan tidak diterima, karena statusnya yang bukan ksatria atau bangsawan. Karna pun didesak untuk membuka identitasnya. Hinaan dan cacian pun berkumandang saat Karna mengungkapkan dengan bangga bahwa dirinya adalah anak dari Adirata, seorang sais kereta. Tragis dan menyedihkan. Dalam kondisi yang memojokkan itu,
Duryodana lalu tampil sebagai penolong dengan memberinya gelar sebagai Adipati Angga. Meskipun demikian, Pandawa menolak untuk bertanding karena status asli dari Karna. Namun karena desakan dan bersikeras-kerasnya Duryodana sekaligus menyindir Arjuna bahwa dia takut dikalahkan oleh Karna, maka akhirnya pertarungan tak terhindarkan. Karena melihat Karna sedikit lebih unggul dari Arjuna, maka Dorna pun segera menghentikan pertarungan dengan alasan sudah hampir malam, padahal saat itu mentari dengan cerahnya sedang menyinari wajah Karna. Dorna pun lalu memutuskan bahwa hasilnya adalah seimbang. Saat itulah hampir semua ksatria dan brahmana terpana, termasuk Kunti, yang kemudian setelah menyaksikan pertandingan tersebut, langsung sadar dan mengenali bahwa Karna adalah anaknya yang sulung, kakak tertua dari para Pandawa. Dengan demikian, Karna menjadi sosok yang paling menyedihkan sekaligus agung. Mulai dari dibuang ibunya, dilecehkan banyak orang karena statusnya sebagai anak kusir, senjata saktinya dirampok dewa, mengetahui bahwa yang akan dilawannya adalah adik-adik seibunya, dan pada akhirnya harus gugur di tangan salah satu adiknya, pada saat dirinya tak bersenjata dan dipanah oleh Arjuna dari belakang atas perintah Krishna. Karena Krishna menyadari bahwa jika tidak, maka Arjunalah yang pada akhirnya akan dikalahkan oleh Karna. Jika itu terjadi, maka akhir dari Baratayuda akan berbeda. Ya, yang menang dalam pertempuran di padang Kurusetra bukan para Pandawa namun adalah Kurawa. Jadi meskipun dengan cara yang tak terpuji dan tidak terhormat, Krishna menyuruh Arjuna untuk menyerangnya dari belakang, di saat dia tak bersenjata dan sementara mengangkat roda kereta perangnya yang terperosok dalam lubang berlumpur. Lagi-lagi tragis. Karena adalah simbol dari kehormatan yang tragis, seorang pejuang yang dihormati dan dikagumi meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan karena kelahirannya yang dirahasiakan. Dia setia kepada sahabatnya, meskipun harus melawan saudara-saudaranya sendiri, dan pada akhirnya, nasib membawa Karna menuju akhir yang tragis, namun penuh kehormatan, karena tidak mengetahui bahwa ia sebenarnya adalah saudara kandung Pandawa, terutama Arjuna, saingan utamanya. Saat perang Baratayuda semakin dekat, Kunti, ibu kandung Karna, mengunjungi Karna dan mengungkapkan rahasia kelahirannya. Kunti memohon agar Karna berpihak kepada saudara-saudaranya, Pandawa, dan meninggalkan Duryodana. Namun, meskipun Karna terkejut dan sedih mengetahui asal-usulnya, ia menolak tawaran Kunti karena mengatakan bahwa meski darahnya adalah darah Pandawa, dia tidak bisa mengkhianati Duryodana yang telah memberinya martabat dan kesempatan ketika dunia menolaknya. Sebagai tanda hormat, ia berjanji kepada Kunti bahwa ia tidak akan membunuh saudara-saudaranya, kecuali Arjuna, yang merupakan saingan terberatnya. Setelah kematian Karna, Pandawa mengetahui bahwa Karna sebenarnya adalah saudara kandung mereka. Hal ini membuat mereka sangat menyesal dan menghormati Karna sebagai salah satu ksatria terbesar yang pernah ada. Karna dianggap sebagai sosok yang terjebak dalam konflik antara kesetiaan kepada sahabat dan takdir keluarganya. Meskipun berperang di pihak yang salah, Karna selalu menunjukkan integritas, keberanian, dan rasa hormat, menjadikannya salah satu tokoh paling tragis dan terhormat dalam Mahabharata.
bersinar, mentari pagi, lahir kau dalam sinar ilahi. Anak surya terberkati, namun takdir membuatmu sendiri. Bajumu terbuat dari baja abadi, antingmu bersinar pelindung diri. Tapi dunia tak peduli, engkau terbuang tanpa kasih ibu sejati. Di sungai kau hanyut tanpa nama, diangkat tangan kasih tanpa tanda. Hidup di bawah bayang-bayang hina, meski darahmu adalah darah satria. Karena putra matahari, kebenaran hidupmu tersembunyi. Di antara kasih dan kesetiaan, engkau memilih jalan pengabdian. Meski takdir telah membelenggu, kau berdiri teguh dalam pilu. Bukan darah yang membentuk dirimu, tapi kehormatan di jalan yang kau tempuh. Di medan perang kau berjuang sendirian, menantang saudaramu tanpa penyesalan. Namun di dalam hatimu yang paling dalam, ada luka yang tak terkatakan. Oh sang satria yang terbuang, kesetiaanmu bukanlah bayang-bayang. Walau kalah dalam cerita dunia, namamu abadi dalam cinta sang surya. Terbuang namun tak pernah hilang, dihormati meski terpisah dari terang. Engkaulah surya yang selalu bersinar, meski takdir membawamu ke medan perang yang getir. Kau hanya tanpa nama, diangkat tangan kasih tanpa tanda. Hidup di bawah bayang-bayang hina, meski darahmu adalah darah satria. Karena putra matahari, kebenaran hidupmu tersembunyi. Di antara kasih dan kesetiaan, engkau memilih jalan pengabdian. Meski takdir telah membelenggu, kau berdiri teguh dalam pilu. Bukan darah yang membentuk dirimu, tapi kehormatan di jalan yang kau tempuh. Di medan perang kau berjuang sendirian, menantang saudaramu tanpa penyesalan. Namun di dalam hatimu yang paling dalam, ada luka yang tak terkatakan. Oh sang satria yang terbuang, kesetiaanmu bukanlah bayang-bayang. Walau kalah dalam cerita dunia, namamu abadi dalam cinta sang surya. Di bawah sinar, mentari pagi, lahir kau dalam sinar ilahi. Anak surya terberkati, namun takdir membuatmu sendiri.